Pengertian sumber dana bank menurut Kashmir 2012 adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Sumber dana bank dibedakan menjadi dana pihak pertama, yaitu dana sendiri, dana pihak kedua, yaitu dana pinjaman dari pihak luar bank, dan dana pihak ketiga, dana masyarakat. Dana sendiri berasal dari modal sendiri atau modal setoran dari pemegang saham, cabangan laba tahun lalu yang tidak atau belum dibagi kepada pemegang saham maupun laba bank tahun berjalan yang belum dibagikan. Dana pinjaman dari pihak luar bank berasal dari pinjaman dari bank lain di dalam negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank seperti asuransi maupun berasal dari pinjaman dari bank sentral. Dana masyarakat berasal dari masyarakat berupa giro, deposito, dan tabungan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, simpanan giro adalah simpanan dana pihak ketiga yang penarikannya bisa dilakukan setiap saat menggunakan media cek, biliet, giro, atau pemindah bukuan. Dalam praktiknya, penggunaan cek dan biliet giro tersebut tidak hanya digunakan untuk menarik uang, namun dapat juga digunakan sebagai media pembayaran. Nantinya, dalam transaksi menggunakan cek dan biliet giro, pembayaran akan diteruskan ke bank tempat nasabah membuka rekening giro tersebut. Jenis-jenis giro berdasarkan jenisnya. Simpanan giro terbagi menjadi dua, yakni giro pribadi dan badan usaha. 1. Pribadi. Seperti namanya, simpanan giro atas nama pribadi dikhususkan untuk penggunaan pribadi saja. Umumnya, simpanan giro ini digunakan untuk usaha pribadi atas nama pemiliknya. Beberapa contohnya seperti usaha bengkel, toko, restoran, dan lain sebagainya. Jika ingin membuka simpanan giro atas nama pribadi, umumnya minimal setoran yang dibutuhkan adalah sebesar Rp250.000. Yang kedua, badan usaha. Karena dibuat atas nama perusahaan atau badan usaha, maka biasanya simpanan giro ini digunakan oleh instansi pemerintah, PT, CV, yayasan, atau koperasi. Untuk setoran minimal yang dibutuhkan, umumnya jumlahnya lebih besar daripada perseorangan, yakni sekitar Rp500.000. Karakteristik simpanan giro sebagai pembeda. Simpanan giro memiliki karakteristik tertentu pada media penarikan dananya. Jika pada rekening biasa Anda dapat menarik uang menggunakan ATM atau langsung melalui teller, simpanan giro menggunakan biliet dan cek sebagai medianya. 1. Cek giro. Dengan media ini, giro bisa diserahkan kepada pihak bank dan diganti dengan nominal uang yang tertulis pada cek tersebut. Selain itu, cek giro juga dapat menjadi pengganti uang tunai saat transaksi dan tidak memiliki batasan nominal. 2. Biliet giro. Selain cek, Sobat OCBC NISP juga dapat menarik uang dari giro menggunakan biliet. Adapun fungsi biliet adalah sebagai alat transaksi yang dapat digunakan sebagai pengganti uang dengan cara mencairkan melalui pemindah bukuan ke rekening nasabah. Ada beberapa manfaat lain yang akan didapatkan jika menyimpan uang di dalam bentuk giro. Di antaranya adalah sebagai berikut. Uang akan lebih aman dari tindak kejahatan karena tidak perlu membawa nominal yang cukup besar kemanapun. Uang simpanan dalam bentuk giro dapat ditarik sewaktu-waktu saat jam kerja berlangsung. Manfaat lain dari simpanan giro adalah tidak ada limit transaksi, asalkan uang yang dimiliki cukup untuk melakukan transaksi. Kemudahan dalam melakukan pembayaran transaksi jual beli karena menggunakan cek dan biliet. Dalam hal administrasi, simpanan giro lebih baik karena setiap bulan nasabah akan mendapatkan rekening koran. Cek dan biliet giro adalah dua jenis alat pembayaran giral yang digunakan dalam transaksi perbankan. Berikut adalah perbedaan dan persamaan antara cek dan biliet giro. Perbedaannya, biliet giro tak boleh langsung diuangkan secara tunai.
sedangkan cek boleh dicairkan dalam bentuk tunai di bank. Bilet giro berfungsi untuk memberikan perintah pencairan supaya pihak bank memproses ke pihak penerima, sedangkan cek boleh digunakan untuk transfer uang ke rekening lain. Bilet giro memiliki identitas yang hanya memuat atas nama saja, sedangkan cek berisi atas nama serta atas unjuk. Bilet giro tidak ada biaya materai, sedangkan cek memiliki biaya materai yang harus dibayar. Bilet giro dapat diblokir dengan alasan-alasan, sedangkan cek hanya dapat diproses untuk nama orang yang tertera. Keduanya merupakan alat pembayaran yang umum digunakan dalam dunia bisnis. Dan dengan memahami perbedaannya, bilet giro tak boleh langsung diuangkan secara tunai, sedangkan cek boleh dicairkan dalam bentuk tunai di bank. Bilet giro berfungsi untuk memberikan perintah pencairan supaya pihak bank memproses ke pihak penerima, sedangkan cek boleh digunakan untuk transfer uang ke rekening lain. Bilet giro memiliki identitas yang hanya memuat atas nama saja, sedangkan cek berisi atas nama serta atas unjuk. Bilet giro tidak ada biaya materai, sedangkan cek memiliki biaya materai yang harus dibayar. Bilet giro dapat diblokir dengan alasan-alasan, sedangkan cek hanya dapat diproses untuk nama orang yang tertera. Persamaannya, keduanya adalah alat pembayaran yang diakui secara sah dan berkekuatan hukum. Kedua akan hangus dalam 70 hari apabila tidak dicairkan oleh penerima dana. Keduanya dipakai untuk melakukan mutasi pembayaran sesuai permintaan nasabah kepada pihak bank. Keduanya merupakan alat pembayaran yang umum digunakan dalam dunia bisnis, dan dengan memahami persamaan dan perbedaannya, dapat memanfaatkannya untuk mengelola pembayaran jika dibutuhkan. Simpanan tabungan adalah tindakan menyimpan sebagian dari pendapatan atau uang yang dimiliki seseorang ke dalam akun khusus seperti rekening bank atau instrumen keuangan lainnya, dengan tujuan untuk digunakan di masa depan. Jenis-jenis tabungan. 1. Tabungan konvensional. Tabungan konvensional merupakan salah satu jenis tabungan yang uangnya dapat diambil kapan saja dan tidak memiliki batas waktu penyetoran. Sebagian besar masyarakat di Indonesia memiliki tabungan konvensional. Menjadi nasabah dari tabungan konvensional akan diberi sebuah nomor rekening dan kartu ATM yang dapat nasabah gunakan untuk melakukan penarikan tanpa harus pergi ke bank. 2. Tabungan investasi. Tabungan investasi ini terdiri dari beberapa tabungan karena terdapat jangka waktu tertentu untuk dilakukan penarikan. Jenis dari tabungan investasi antara lain tabungan rencana. Tabungan rencana ini mirip dengan deposito. Tujuan dari tabungan rencana yaitu sebagai simpanan untuk rencana tertentu yang sudah direncanakan oleh nasabah. Saldo dari tabungan rencana ini dapat ditarik dalam jangka waktu tertentu. Deposito. Deposito memiliki bunga yang cukup besar dibanding dengan jenis tabungan konvensional. Nasabah akan diberi pilihan untuk memilih jangka waktu penarikan seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, ataupun 12 bulan. 3. Tabungan haji. Seperti namanya, simpanan tabungan haji ini akan difungsikan untuk rencana ibadah haji. Tabungan haji ini akan direkomendasikan pada nasabah yang sudah memiliki rencana untuk melaksanakan ibadah haji agar rencana ibadah haji lebih terarah dan pasti. Jika saldo sudah mencapai batas minimal untuk mendaftar haji, nasabah bisa langsung mendaftar ke Kementerian Agama untuk mendapatkan nomor antrian. 4. Tabungan giro. Tabungan giro digunakan sebagai alat transaksi bisnis perusahaan yang biasanya menjadi nasabah dari tabungan giro. Nasabah menggunakan cek atau bilet giro untuk melakukan transaksi. Jenis tabungan giro tidak akan diberi buku tabungan, hanya sebuah catatan transaksi selama 1 bulan yang disebut dengan rekening koran.